Assalamualaikum, saya Nabila Safira ingin menjelaskan mengenai leksikostatistik. Yang pertama ada batasan pengertian. Leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata atau leksikon secara statistik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Di samping hal tersebut terdapat istilah lain yaitu glotokronologi yang merupakan suatu teknik dalam linguistik historis yang berusaha mengadakan pengelompokan dengan lebih mengutamakan perhitungan waktu atau perhitungan usia bahasa-bahasa kerabat. Dalam hal ini, usia bahasa tidak dihitung secara mutlak dalam satu tahun tertentu, tetapi dihitung secara umum, misalnya mempergunakan satuan ribuan tahun. Pada kenyataannya, kedua bidang tersebut digunakan secara bergandengan. Dengan demikian, leksikostatistik atau glotokronologi dapat dibatasi sebagai suatu teknik yang berusaha menemukan keterangan-keterangan atau data-data untuk suatu tingkat waktu yang agak tua dalam bahasa, guna menentukan usia bahasa dan mengelompokkan bahasa-bahasa. Maka dari itu, yang ingin dicapai dalam teknik ini adalah kepastian mengenai usia bahasa, yaitu mengenai kapan sebuah bahasa muncul dan bagaimana hubungannya dengan bahasa-bahasa kerabat lainnya. Lalu yang kedua ada asumsi dasar leksikostatistik. Yang pertama, sebagian dari kosakata suatu bahasa sukar sekali berubah bila dibandingkan dengan bagian lainnya. Yang dimaksud dengan kosakata yang sukar berubah adalah kosakata dasar. Kosakata dasar yang diambil dalam metode leksikostatistik dibatasi jumlahnya. Kosakata dasar tersebut meliputi yang pertama, kata-kata ganti, kedua, kata-kata bilangan, ketiga, kata-kata mengenai anggota badan, keempat, alam dan sekitarnya, dan kelima, mengenai alat-alat perlengkapan sehari-hari yang sudah ada sejak awal permulaan. Maurice Schwartz mengusulkan sekitar 200 kosakata dasar yang dianggapnya universal. Lalu yang kedua ada retensi atau ketahanan. Kosakata dasar adalah konstan sepanjang masa. Asumsi dasar yang kedua ini mengatakan bahwa dari kosakata dasar yang ada dalam suatu bahasa, suatu presentase tertentu selalu akan bertahan dalam 1000 tahun. Lalu yang ketiga, perubahan kosakata dasar pada semua bahasa adalah sama. Asumsi ketiga ini menunjukkan hasil bahwa dalam setiap 1000 tahun, kosakata dasar suatu bahasa bertahan antara 86,4 sampai 74,4% atau dengan rata-rata 80,5%. Maka untuk menghitung retensi rata-rata kosakata dasar suatu bahasa dalam tiap 1000 tahun dapat dinyatakan dengan rumus 80,5% kali N atau jumlah kosakata dasar. Lalu yang keempat, bila presentase dari dua bahasa kerabat diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah kedua bahasa tersebut. Asumsi ini berlaku dengan syarat bahwa tidak ada hal-hal yang memperlambat atau mempercepat pemisahan, misalnya karena penaklukan atau kontak-kontak sosial lain. Lalu ada teknik leksikostatistik. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan metode leksikostatistik ada 4. Yang pertama, mengumpulkan kosakata dasar bahasa kerabat. Daftar kosakata dasar yang baik adalah yang disusun oleh Maurice Schwartz yang berisi 200 kata. Dalam pengumpulan data, setiap gloss harus diterjemahkan dengan kata percakapan sehari-hari. Bila peneliti menghadapi pilihan antara dua kata atau lebih untuk suatu gloss, maka pilihan harus dilakukan secara random atau diundi. Yang kedua adalah menetapkan kata-kata kerabat. Dalam menetapkan kata-kata kerabat ini terdapat langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama, gloss yang tidak diperhitungkan. Gloss yang tidak diperhitungkan tersebut adalah kata-kata kosong, yaitu gloss yang tidak ada katanya baik dalam salah satu bahasa maupun dalam kedua bahasa. Yang kedua ada pengisolasian morfem terikat. Dengan mengisolasi morfem-morfem terikat, lebih mudah bagi peneliti untuk menetapkan apakah satu pasangan kata menunjukkan kesamaan atau tidak. Lalu yang ketiga ada penetapan kata kerabat.
Sebuah pasangan kata akan dinyatakan sebagai kata kerabat bila memenuhi salah satu ketentuan berikut. Yang pertama, pasangan itu identik, yang mana pasangan kata yang semua fonemnya sama persis. Lalu yang kedua, ada pasangan itu memiliki korespondensi fonemis, yaitu bila perubahan fonemis antara kedua bahasa itu terjadi secara timbal balik dan teratur, serta tinggi frekuensinya, maka bentuk yang berimbang antara kedua bahasa tersebut dianggap berkerabat. Lalu yang ketiga, ada kemiripan secara fonetis, yaitu bahwa ciri-ciri fonetisnya harus cukup serupa sehingga dapat dianggap sebagai alofon. Lalu yang terakhir, ada satu fonem berbeda, yaitu bila dalam satu pasangan kata terdapat perbedaan satu fonem, tetapi dapat dijelaskan bahwa perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya, sedangkan dalam bahasa lain pengaruh lingkungan itu tidak mengubah fonemnya, maka pasangan itu dapat ditetapkan sebagai kata kerabat asal segmennya cukup panjang. Lalu yang ketiga, ada menghitung waktu pisah, yaitu W atau waktu perpisahan dalam ribuan tahun yang lalu sama dengan logaritma dari presentasi kerabat dibagi 2 logaritma dari retensi atau indeks. Lalu yang keempat, ada menghitung jangka kesalahan. Dalam metode statistik dikembangkan cara tertentu untuk menghitung jangka kesalahan yang mungkin timbul dalam perhitungan tersebut. Jangka kesalahan itu biasanya dibuat untuk 3 asumsi yang berbeda. Yang pertama, ketepatan perhitungan diperkirakan berkisar sekitar 68% dari kebenaran, atau 0,7 mengandung kebenaran. Yang kedua, ketepatan perhitungan dapat diperkirakan 90% atau 0,9 dari kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran diperkirakan 50% atau 0,5 dari keadaan yang sebenarnya. Semakin tinggi harkat kepastian mengenai kebenaran, maka semakin besar pula jangka tahunnya. Maka untuk menghitung jangka kesalahan biasanya dipergunakan kesalahan standar, yaitu 70% dari kebenaran yang diperkirakan. Kesalahan standar yang diperhitungkan dengan rumus S atau kesalahan standar dalam presentase kata kerabat sama dengan akar presentase kata kerabat dikali 1 dikurangi presentase kata kerabat dibagi jumlah kata yang diperbandingkan. Lalu ada klasifikasi bahasa. Dengan mengetahui waktu pisah antara bahasa-bahasa kerabat berdasarkan kata-kata kerabatnya, sudah tersirat pula pengelompokan-pengelompokan itu. Bahasa-bahasa yang memperlihatkan presentase kekerabatan yang tinggi merupakan kelompok yang lebih dekat keanggotaannya. Sedangkan yang presentase kekerabatannya kecil saja merupakan bahasa yang agak jauh kekerabatannya dan termasuk dalam kelompok yang lebih besar. Maka dengan mempergunakan dasar-dasar leksikostatistik, Suarez mengusulkan suatu klasifikasi untuk menetapkan kapan dua bahasa tersebut disebut dialek dan sebagainya. Klasifikasi yang dimaksud ada dalam tabel berikut. Yang pertama, tingkatan bahasa waktu pisahnya sekitar 0 sampai 5 abad. Dan persentase kekerabatannya sekitar 100 sampai 81%. Lalu tingkatan bahasa keluarga, waktu pisahnya sekitar 5 sampai 25 abad dengan persentase kata kerabat 81 sampai 36%. Lalu yang ketiga ada tingkatan bahasa rumpun yang waktu pisahnya sekitar 25 sampai 50 abad dengan persentase kata kerabat sekitar 36 sampai 12%. Lalu ada tingkatan bahasa mikrofilum yang waktu pisahnya sekitar 50 sampai 75 abad dengan persentase kata kerabat 12 sampai 4%. Lalu ada mesofilum yang waktu pisahnya sekitar 75 sampai 100 abad dengan persentase kata kerabat 4 sampai 1%. Lalu yang terakhir ada makrofilum yang waktu pisahnya sekitar 100 abad lebih dengan persentase kata kerabat 1 sampai kurang dari 1%. Lalu ada nilai leksikostatistik. Bagi seorang antropolog dan ahli sejarah, data-data leksikostatistik memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan bahasa-bahasa dan dialek. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun tingkat-tingkat urutan perpisahan bahasa-bahasa tersebut. Tata urut perpisahan tersebut dapat menghubungkan data linguistis dengan migrasi atau perkembangan kebudayaan yang telah diketahui.
Selain itu, data leksikostatistik dapat mengandung lokasi geografis seperti kontak-kontak kebudayaan pada dialek-dialek Proto. Lalu ada tabel logaritma. Untuk menghitung usia bahasa dengan mempergunakan logaritma, maka akan diberikan juga daftar logaritma untuk angka-angka desimal. Tabel dapat dilihat pada buku Linguistik Bandingan Historis karya Goris Keraf halaman 138 sampai 139. Lalu ada daftar kosakata dasar. Daftar pertama terdiri atas daftar kosakata dasar menurut Swadesh. Namun karena ada beberapa kata yang tidak bersifat universal, maka diadakan penyesuaian dengan mengeluarkan 5 kata, yaitu bark, freeze, ice, lake, dan snow. Lalu untuk menggantikannya dengan 5 kata, yaitu bulan, kuku, tetek, sayap, dan lutut. Lalu yang kedua ada daftar kedua. Daftar ini menekankan situasi geografis wilayah Austronesia. Daftar ini disusun dengan memasukkan juga kata-kata yang digunakan oleh Profesor Dr. N. Haken dalam menentukan negeri asal bahasa-bahasa Austronesia yang belum ada dalam daftar pertama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.